Dan di kelas malam ini itu kita buat tutorial perhitungan di tahap selanjutnya lah dari tugas besar kita ini. Dan gue harap buat teman-teman yang belum selesai di pengerjaan DTA dan peta yang kemarin dikejar supaya bisa lanjut di perhitungannya gitu. Soalnya waktu kita ini udah tinggal bentar lagi sih. Jadi kayak selesai praktikum nggak Minggu 12 ini dia targetkan nanti di perhitungan Excel udah selesai. Minggu 13 perhitungannya dimasukkan ke Word, dan minggu 15-nya udah lampiran dan ACC jilid gitu. Nanti biar di minggu 16 udah fokus buat UAS. Kayak bisa ya teman-teman. Oke, mungkin lanjut aja ya ini tutorialnya. Ini ada yang ini nggak record, bisa record nggak atau live streaming gitu di YouTube? Ini kalau nggak ada takutnya nanti besok aja udah lupa gitu. Ada nggak? Gimana teman-teman, ada nggak? Ada ya? Oke, makasih. Bukan kocak. Oke, mungkin kita mulai dari ini ya, dari peta ya. Kan sebelumnya udah kelihatan belum share screen-nya? Sudah bang. Kan bang. Nah, misalkan teman-teman kan udah sampai di tahap ini ya, udah buat peta, buat DTA, dan udah buat Tizen-nya gitu. Misalnya Tizen nih. Tizen ini kan buat kita tahu nih, kita pakai pos hujan yang mana. Kalau dari yang gue buat ini, kan DTA gue tuh di sini kan. Dia itu masuk ke wilayah pos hujan yang ini nih. Karena dia dihapit oleh 2 garis ini. Jadi masuk ke pos hujan yang ini. Jadi kita tinggal cek tuh pos hujan yang itu namanya apa gitu. Jadi gue daerah gue di sini. Nih, lokasi gue tadi nih, pos hujan yang gue masukin Teluk Betong Utara, Sukarame sama Tanjung Bintang, dan yang masuk tadi di PH Sukarame. Ya setelah itu kita tinggal cek aja PH Sukarame, kita ambil tuh di Google Drive yang udah gue kasih kan. Di grup udah ada tuh pos hujan. Jadi kita tinggal ambil aja nih 10 tahun untuk pos hujan Sukarame tadi. Bisa dari 2021 nih. Kita cek aja nih Sukarame di sini. Di sini nih. Cari Sukarame misalnya nih, kalau udah ada Sukarame nih, diklik download. Di download tuh satu-satu dari 2021 sampai 10 tahun lah, sampai 2012. Cari yang sesuai dengan pos hujan yang ini ya, yang masuk ke wilayah kita tadi. Di download semua. Inilah diubah ke Excel. Mungkin teman-teman udah pada tahu lah cara ngubahnya ya. Bisa digabungin dulu semua file PDF yang tadi yang udah di-download dari 2012 sampai 2021. Setelah itu ini aja di PDF to Excel. Nanti dapat tuh. Nanti dapat tuh dari kayak gini kan, satu Excel.
dari 2012 sampai kali ini gue suka rame dari 2015 sudah yang terbaru ya. Tapi kalau yang gue kasih kan dari 2012 sampai 2021, pakai yang itu aja. Nah, setelah ubah ke Excel, tahap selanjutnya itu kita nyari, kalau ini kan data hujan ya, data hujan, curah hujan milimeter per harinya nih, misalnya Januari 8 mm per hari gitu, ada nih sampai bulan 12. Nah, di situ kan udah ada nih curah hujan maksimumnya di setiap bulannya. Jadi tahap selanjutnya itu kita nyari curah hujan max di setiap tahunnya gitu. Ini kan setiap bulannya ada nih. Jadi kita cari lagi di setiap tahunnya. Jadi kita tinggal buat aja nih. Sama dengan max. Misalnya di Januari di ini ya 2015 tadi. Nih, tinggal diantar aja. Dapat nih max-nya di 2015 max-nya 52,3. Nih. Kita juga sampai 2016, 17 sampai 2020 berapa itu. Nah, setelah dapat nih, udah dapat kan, selanjutnya gitu kita itu mencari ini distribusi persebaran hujannya. Itu menggunakan metode analisis frekuensi namanya. Di analisis frekuensi itu ada 4 macam distribusi. Ada distribusi normal, log normal, Gumbel, dan log persen 3. Nah, teman-teman kan udah pernah ngolah data hujan juga ya, mungkin udah tahu lah. Jadi di sini ada distribusi normal dan ada log normal. Jadi di sini tuh kita nyari output dari sini tuh, dari distribusi log dan log normal itu outputnya itu ada rata-rata, standar deviasi, koefisien variance, dan kurtosis gitu. Itu di setiap distribusinya nanti. Nanti gue kasih lah template Excel ini ya buat teman-teman biar cepat juga lah pengerjaannya. Dan yang dimasukkan di sini pertama, kita buat ini tabelnya nih. Terus dari tahunnya sesuaikan tahun yang tadi, misalnya kalau yang dikasihkan dari 2012 sampai 2021 ya. Nanti masukkan nih curah hujan maksimal tadi. Tinggal di-linkkan aja nih. Di-linkkan ke Airmax tadi. Sesuaiin tahunnya. Setelah itu nanti dapat jumlahnya, di sum, nyari curah hujannya tadi dikurang sama rata-rata, sesuaiin aja lah nanti dikasih lah ininya Excelnya ya. Nanti ini dapat hasilnya nih. Itu dilakukan dulu sampai di log persen 3. Setelah dapat yang kita cari nih, yang ini tadi, selanjutnya itu mau nyari ininya, curah hujan di kala ulang. Tiap kala ulangnya ada kala ulang 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Dan untuk di drainase ini, perancangan drainase, itu biasanya kita pakai yang 5 tahun untuk drainase ya. Tapi di sini kita cari dulu sampai kala ulang 100 tahun. Nanti Excelnya gue kasih lah. Untuk di distribusi normal untuk nyari kala ulang itu ada rata-rata. Untuk nilai KT-nya ini pada tabel ada
Ini ada tabel KT-nya. Tapi ini udah sesuai semua sih. Untuk nilai-nilainya udah ngeling juga. Jadi biar teman-teman tahu juga cara nyarinya gini. Pertama rata-rata, terus input nilai KT-nya dari tabel yang ini. KT kalau ulang 2 misalnya ini 0. Untuk kalau ulang 5 ini ngecek lagi nih 0,84. Begitu juga sampai kalau ulang 100 ya. Setelah itu input juga nilai ininya, standar deviasinya. Dan untuk cari kalau ulangnya, nilai hujan kalau ulangnya itu nih rata-rata tadi ditambah nilai KT-nya dikali sama standar deviasi gitu. Dapat tuh di tiap tahunnya. Jadi tiap kalau ulang ini 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 100. Nah, begitu juga untuk distribusi log normal. Setelah dapat nilai yang ini tadi, cari juga tuh nilai hujan di setiap kalau ulangnya. Dan untuk di distribusi log normal ini, data yang diinput itu ada rata-rata tadi, nilai KT-nya juga sesuai, terus nilai standar deviasi, sama log ininya, nilai log curah hujan max-nya. Nah, ini untuk nyari nilai lognya itu kayak tadi. Kenapa ini log kita? Karena ini kan distribusi log. Data yang digunakan juga ini sudah data-data dari log normalnya gitu. Jadi untuk nilai kita yang kita inginkan nggak log ya. Jadi nilai lognya tadi sama dengan rumus yang nilai kita yang ini kan log nih. Kita ubah lagi ke kita gitu. Caranya 10 pangkat lognya ini. Jadi untuk ngilangin lognya. Jadi dapat tuh curah hujan di kala ulang tiap tahunnya nih. Untuk Gumbel juga setelah dapat tadi, saya dapat datanya. Nah, untuk di Gumbel, untuk nyari kala ulang tiap tahunnya itu data untuk nyari XT-nya ini harusnya XT ya. Curah hujan nanti bisa diubah lah teman-teman. Ini harusnya XT. Jadi curah hujan di kalau ulang gitu. Kalau Ki kan debit, ini belum bentuk debit. Jadi untuk di Gumbel itu kita memerlukan nilai YT, YN, SN gitu. Ini untuk rumus nilai YT itu ada rumus YT. Ada nggak ya? Jam 6 sore sampai sana ya ini jam 3 pagi, jam 3. Mungkin belum gue masukin kali ya. Jadi untuk ini untuk rumus YT nih. Mungkin bisa lah diikutin, nanti kan Excel dikasih ya. Untuk YN-nya sendiri itu nggak ada di tabel ketentuan gitu. Jadi kita dapat 0,4952. Itu diambil dari ini. Karena kenapa kita pakai yang itu? Karena jumlah data yang kita gunakan tadi 10 tahun gitu. Untuk SN-nya juga 0,94. Dan untuk kita juga nyari nilai K-nya nih dengan rumus yang ini. YT dikurang YN per SN. Terus kita input nilai standar deviasi tadi yang kita nyari kalau ulangnya di tiap tahunnya nih.
Nah, untuk di log persen 3 gitu juga ya. Setelah dapat tadi data-datanya, nyari untuk XT-nya itu ikutin aja nih. Kalau untuk di log persen 3 ini yang harus diperhatikan itu di bagian untuk katanya tadi dari tabel. Nah, nilai G-nya nih. Nilai G-nya dapat dari interpolasi nih, dari koefisien G. Yang dimana kan nilai G-nya kita dapat dari CS nih. Jadi CS ini kita interpolasi, misalnya dapat 0,3 nih, 0,3, 0,4. Ini kan diantara dari 0,3 dan 0,4. Jadi diinterpolasi untuk nilai-nilai yang ininya, yang ini nih diambil dari tabel. Misalnya untuk 0,4 dikala ulang 2 tahun nih. Lalu cek nih 0,4 dikala ulang 2 tahun minus 0,066 dimasukin. Dikala ulang 5 tahun dimasukin juga gitu. Untuk di 0,3 nya juga sesuaiin aja 0,05 di sini semua nih. Terus dapat hasilnya ini nanti hasil dari interpolasi dari 0,4 sama 0,3 ini. Nih. Udah ngikutin. Nah, ini kan dapat nih nilai GT-nya kan dari hasil interpolasi. Dan untuk nilai standar deviasinya tadi ikut nih sama yang dapat tadi dari distribusi log persen 3-nya. Nah, ini kan log ya. Ini kan hasilnya ini masih bentuk log. Terus nanti diubahin aja ke biasa. Berarti di 10 pangkat nilai lognya gitu. Nanti dapat tuh. Nah, setelah semuanya dilakukan nih, dapat nih hasilnya sampai kalau ulangnya, kita cek nih parameter distribusi mana nih yang memenuhi gitu. Jadi di analisis frekuensi ini ada parameternya. Ini nih. Untuk distribusi normal, CS sama dengan 0, harus sama dengan 0. CK-nya harus sama dengan 0. Sedangkan di perhitungan kita tadi, nilainya segini nih. Jadi tidak memenuhi gitu. Untuk yang log normal nih, CS-nya harus sama dengan 3. Untuk CK-nya harus sama dengan 5,383. Sedangkan di perhitungan kita tadi dapat segini nih hasilnya. Berarti tidak memenuhi kan? Untuk di Google, nilai CS lebih kecil sama dengan 1,13. Dan yang data yang kita dapat 0,86, 0,806. Lebih kecil kan memenuhi. Untuk CK-nya, CK lebih kecil dari 5,4. Yang kita dapat 2,4 kan, berarti memenuhi. Log persen 3 juga CS-nya nggak boleh sama dengan 0. Yang kita dapat 0,3, berarti memenuhi. Jadi dari keempat distribusi ini yang memenuhi itu di Gumbel dan log persen 3. Nah, setelah itu kita uji lagi nih yang memenuhi tadi ke uji chi-square, uji kemencengan kalau nggak salah. Di uji chi-square ini dari itu berdasarkan pembagian kelas sih. Yang outputnya nanti ini per kelasnya gitu, ada diklasifikasikan. Terus caranya itu untuk nyari nilai K-nya rumusnya ini nih. Misalnya 1 tambah 3,22 log N. Nih, N-nya kan 10 jumlah datanya ya.
dapat nih dibulatkan 4. Nilai DK-nya dengan rumus ini dapat nih dibulatkan juga. Nanti udah ngeling lah ini. Jadi kasih juga gue nih. Setelah itu kita sesuaikan nih curah hujan yang tadi, curah hujan max-nya ini kita urutkan dari paling terkecil ke paling terbesar. Misalnya data hujan kali ini kan belum berurut nih. Masih 52, 62, 190 belum berurut kan dari kecil terbesar. Jadi kita urutkan dulu. Setelah diurutkan, cari log XI-nya. Ini tinggal di logkan aja dan cari max dari sini dan nilai min dari sini. Setelah itu ini kan nilai dapat dari atas tadi ya. EF, DK, F ini selalu 2 sini, EF ini. Ini udah ketentuan. Untuk delta XI ini nilai log XI dikurang log XI min per nilai K dikurang 1. Terus log XI awal. Itu log XI min dikurang 0,5 dikali delta XI. Setelah itu kita bagi nih sesuai dengan kelas yang kita dapat tadi, nilai K-nya. Nilai K yang di atas 4 kan. Bagi. Terus masukin XI min plus delta XI. Misalnya di kelas pertama nih, XI awal ditambah sama delta XI. Yang kedua nih, XI kelas yang pertama ditambah delta XI. Kelas yang kedua ditambah delta XI. Dan seterusnya sampai 4 nih. Setelah itu, ini untuk pembagian range-nya di setiap kelas nanti nih. Jadi ini untuk yang pertama itu di kelas 1 kita masukin nih nilai log yang paling kecil, yaitu log awal yang tadi. Dan untuk tahu sampai mana, kita masukin log X yang awal yang plus delta X ini. Jadi dapat nih. Jadi untuk kelas pertama itu dari 1,6 berapa sampai segini. Untuk yang kelas kedua juga seperti itu. Kita ikutin dulu, kita masukin batas range yang terakhir dari yang kelas pertama ya. Batas yang kelas pertama sampai batas yang kelas kedua. Dan seterusnya juga gitu. Untuk kelas ketiga, batas akhir kelas kedua masukin di awalnya, dan dia akhirnya itu batas kelas ketiganya. Keempat juga gitu, batas akhir kelas ketiga, dan untuk akhirnya batas kelas 4-nya. Nah, setelah itu ini untuk mencari kesimpulan, membandingkan nilai EF kurang OF pangkat 2 per EF nih. Jadi caranya seperti ini nih. Nilai log X yang tadi, yang di awal tadi, yang udah kita urutin ya. Ini yang udah diurutin dari kecil sampai terbesar. Terus kita bagi sesuai dengan range data tadi. Misalnya yang kelas pertama nih, kan dari 1,6 sampai 1,8. Yaudah, kita urutin nih. Misalnya kan awalnya kan kayak gini nih. Awalnya masih berurut lah. Disesuaiin aja. Misalnya dari 1,6 sampai 1,8. Itu sampai mana yang memenuhi? Berarti kan dari 1,71, 1,79, 1,799. Untuk 1,84 ini udah nggak masuk ke range yang ini nih. Udah melebihi. Jadi kita sampai stop di 1,79 ini aja nih. Sampai sini aja. Begitu juga nih untuk yang kelas kedua.
range-nya kan dari 1,881 sampai 1,99. Berarti kita mulai dari 1,84, kan masih masuk nih dalam lingkup 1,81 sampai 1,9 kan. Sampai 1,89. Karena di 2, ini udah nggak masuk dalam range yang kedua ini lagi nih. Begitu juga untuk yang kelas ketiganya. Nah, setelah semuanya udah digolongin sesuai range-nya, masuk ke nilai EF. Nilai EF tadi kan udah ketentuannya dari awal tadi. Masukin nih di setiap kelasnya 2 nih. Ini juga 2. Setelah itu nilai OF. Nilai OF ini kita hitung nih data hujan yang tadi, yang log X ini, yang memasuki range yang kelas pertama ini berapa. Misalnya ini untuk kelas pertama kan ada 3 nih, 1, 2, 3. Berarti nilai OF-nya 3. Lanjut, ini ketentuannya EF kurang OF nih, berarti 2 dikurang 3, jadi -1. Untuk terus di yang ini tadi dikuadratkan, -1 kuadrat kan jadi 1. Terus yang ini tadi dibagikan sama nilai F. Jadi 1 dibagi 2, jadi 0,5. Dapat nih nilai untuk kelas pertama, nilai F kurang F kuadrat per F-nya 0,5. Begitu juga nih untuk kelas kedua. Nilai F-nya masukin tadi 2. Terus nilai OF-nya ini hitung berapa nih data nih yang masuk dalam range mereka. Ada 2 data kan, masukin juga 2. Nanti dapat nilai F kurang OF 0, karena 2 kurang 2 dikuadratkan juga 0, dan ini juga 0 hasilnya kan. Selanjutnya kelas ketiga nih, ada 3 data, berarti OF-nya 3, 2 dikurang 3 sama dengan 1, dikuadratkan jadi 1, dibagi F 0,5. Sampai tuh kelas keempat itu juga. Jadi semuanya ini di sum aja nih, di sum. Ini juga hasilnya nih, kan output yang kita inginkan yang ini kan, untuk dari parameter yang dicari ini. Karena parameter di uji chi-square ini membandingkan nih nilai EF kurang OF kuadrat dibagi sama EF dengan tabel X kuadrat ini. Setelah di sum kan hasilnya 1 nih. Cek bandingkan dengan tabel X kuadrat. Kenapa pakai yang ini? Karena untuk kebebasan derajatnya kan DK-nya tadi kita 2 nih. Tuh. Nih, DK kita 2. Makanya kita pakai yang derajat kebebasannya yang 2. Dengan peluang 50%. Kita makainya 5,991. Jadi data kita yang ini untuk yang log persen 3 memenuhi, karena 1 lebih kecil dari 5,991. Ya, jadi ini memenuhi nih log persen 3. Selanjutnya yang tadi kan yang memenuhi ada log persen 3 sama gombal. Nih. Yang gombal juga kita uji lagi sama. Yang ini kenapa bentuk log? Karena ini log persen 3. Jadi yang kita masuk itu log XI, log max gitu. Jadi untuk di gombal ini kan distribusinya kan normal, apa tuh? Bukan log. Jadi nilai yang kita masukkan itu, yang kita uji itu yang nilai normal dari nilai data hujan yang ini, Rmax-nya. Sama kayak tadi juga tahapannya ya, diurutin dari terkecil ke terbesar, dari nilai Xi max-nya dan Xi min-nya. Ini juga sama juga sih, sama aja kayak yang di sebelah. Setelah dapat, nyari K-nya, DK tadi di atas, nilai F-nya ada ketentuan sama dengan 2, terus nyari delta Xi-nya. Terus ini ya.
Ini XI max-nya dikurang XI min dibagi sama K kurang 1. Dapat nih. Untuk XI awalnya itu ini. XI min yang paling kecil dikurang 0,5 dikali delta XI-nya. Sesuaikan juga nih kelasnya, ada 4 kelas kan. Nikahnya ada 4. Sama kayak tadi juga ini. Dengan range yang didapat, cara nyarinya kayak tadi. Dan dibuat lagi kayak tadi. Misalnya untuk kelas pertama kan 31 sampai 71. 31 sampai 71 nih. Cari nih dari data hujan tadi mana nih yang masuk dari 31 sampai 73. Berarti 52 sampai 70 nih. Ada 4. Masukkan lagi nih nilai EF, OF-nya ada 4. Kayak tadi lah, dapat nilai akhirnya. Terus untuk yang kelas kedua nih, dari 73, masih 73 sampai 114. Cek lagi nih datanya yang memenuhi dari 73 sampai 114. 3 data nih. Disesuaikan lagi untuk EF-nya 2, OF-nya 3. Nanti dapat hasilnya 0,5. Sampai kelas keempat nih. Dapat juga nih hasilnya. Ini juga di sum semua nih per kolomnya. Dapat nilainya 3. Berdasarkan parameter untuk uji C-square ini membandingkan nilai EF kurang Y kuadrat per EF dengan tabel X kuadrat ya. Berarti 3 lebih kecil dari 5,99. Jadi data hujan itu memenuhi. Oke, karena memenuhi, kedua yang memenuhi, kita uji lagi nih, diuji Smirnov namanya. Keduanya kita uji lagi. Nah, caranya nih dengan tabel yang ini nih. Untuk mengujinya dengan tabel ini. Di parameternya itu nilai ininya nih delta P-nya harus lebih kecil sama nilai tabel kritis. Nilai tabel kritisnya itu dapat 0,409. Yang dimana jumlah datanya kan 10 nih. Dan untuk alfanya itu 50%, selalu 50% ya. Berarti 0,409. Untuk nyari delta P-nya dengan langkah-langkah ini. Jadi curah hujan yang tadi yang udah diurutkan dari terkecil ke terbesar dimasukin lagi. Ini nanti nggak usah diketik ya, tinggal dilingin aja nih. Sama dengan terus nanti dilingkan ke mana yang udah diurutkan itu. Biar nggak salah. Terus untuk M-nya itu diurutkan aja nih dari pertama urutan terkecil sampai terbesar dari 10. Terus PX untuk nyari PX itu rumusnya itu M per jumlah tadi 10 ditambah 1. Itu juga nih sampai ini. Terus nyari nilai PX lebih kecil 1. Begini aja nih. Terus untuk nilai P-aksen X juga P-aksen X lebih kecil 1 dan tentunya delta P. Nanti dapat nih delta P-nya nih di setiap tahunnya. Terus nyari delta max. Berarti ini delta P max ini jadi di nilai yang ini yang kita dapat nilai terbesarnya yaitu 0,202. Untuk delta kritisnya tadi kan ada tabel 0,409. Berarti kita cek tuh memenuhi apa enggak. Di parameternya kan delta max-nya harus lebih kecil delta kritis.
berarti memenuhi gitu. Begitu juga di yang tadi kan di misalnya ini lock person, yang ini gombal, sama aja sih, pasti yang kedua ini sama aja karena biasanya sama nilainya untuk nilai akhirnya. Berarti untuk di log person 3 ini yang dimasukkan itu nilai log x-nya yang udah diurutkan dari terkecil ke terbesar. Caranya dia sama juga. Cara juga sama kayak tadi. Dan kemungkinan besar itu juga nanti nilai yang dapat juga sama sih. Nah, ini kan dari uji chi-square sama Smirnov kan sama-sama memenuhi itu dua-duanya. Kali. Oke. Karena kedua ini memenuhi maupun diuji chi-square sama Smirnov. Jadi data yang kita gunakan itu kita cek di kala ulang 5 tahun ya. Karena kan drainase ini kan menggunakan kala ulang 5 tahun ya. Jadi dicek di curah hujan kala ulang 5 tahunnya, mana data debit yang lebih besar. Untuk di log person 3 ini kan data kala ulang di 5 tahunnya kan 135,00513 nih. Untuk di Gumbal di 5 tahunnya itu 151,8. Jadi kan lebih besar yang di Gumbal ya. Jadi data yang kita gunakan nanti untuk tahap selanjutnya itu yang pakai yang di Gumbal ini 151. Kenapa kita pakai yang lebih besar? Karena untuk mengantisipasi, misalnya kalau kita pakai yang log person 3 nih, misalnya 135, misalnya ada debit 135 nih, kita ngerancangnya sesuai dengan debit 135. Nah, ketika nanti ada debitnya lebih besar, ada 151, itu nanti nggak bakal bisa ditampung sama drainase yang kita buat gitu. Jadi kita pakai debit yang paling terbesar. Jadi semua debit yang dikala ulang 5 tahun itu nanti masih bisa ditampung. Jadi lanjut ke intensitas. Setelah dapat nih, kita pakai kalau debit yang curah hujan yang kita rancang dikala ulang 5 tahun, selanjutnya kita masuk ke intensitas. Nah, di intensitas ini ada dua metode lah untuk nyari intensitas. Jadi ada namanya metode bina marga dan ada namanya metode Kirpitch. Nah, di mana untuk metode Kirpitch itu biasanya untuk jaringan drainase itu yang cuman lurus aja, nggak bercabang-cabang, misalnya nggak ada persimpang-simpangan gitu. Jadi drainase cuma lurus aja. Jadi cuma satu segmen jalan gitu. Kalau jaringan drainase gitu itu ada beberapa segmen jalan, misalnya ada simpang-simpang nih. Misalnya nih yang gue rancang nih. Dari sini aja lebih enak ngejelasinnya. Misalnya kalau untuk yang Kirpitch tadi, untuk Kirpitch, misalnya titik pembuangan kita nih di sini nih. Di bawah kan. Dan jalan yang drainase yang kita rancang itu cuma jalan lurus nih. Satu jaringan doang nih. Lurus saja sampai ke bawah. Jadi yang kita gunakan itu Kirpitch. Jadi yang metode yang kita gunakan Kirpitch karena dia cuma satu jaringan kan. Dan misalnya kalau ada dua jaringan itu misalnya ini titik pembuangan kan. Kita bangun drainase dari sini sampai bawah.
Terus drainasenya juga dari sini nih, misalnya dari cabang yang ini menuju ke sini juga. Jadi kan ada 2 tuh. Misalnya kalau ada 3 juga dari bawah sini jalan yang ini nih menuju ke sini ada 3 kan. Yang penting lebih dari 1 lah. Jadi kita pakai yang Bina Marga. Dan untuk yang Bina Marga ini untuk menentukan intensitasnya itu nanti outputnya itu per saluran sih, per DTA. Misalnya untuk DTA 1 kan ada kanan kiri tuh. Misalnya juga nih ada kiri ada kanan. Teman-teman kan juga ada kan pasti DTA 1 kiri kanan kan. Jadi itu tadi outputnya di setiap saluran itu nanti ada intensitas setiap salurannya nanti dapat. Jadi untuk cara nyarinya itu yang pertama misalnya DTA 1 kanan kita cari tuh luasan DTA-nya. Misalnya dari DTA yang udah kita buat, yang udah teman-teman buat, dicek luasan DTA-nya berapa. Itu dengan bisa caranya ini nih DTA, misalnya DTA kanan nih 1. Untuk DTA kanan tinggal diklik kanan, open attribute table. Nanti ada nih luasannya nih. Misalnya kalau teman-teman belum ada luasannya nih, belum ada tabel yang ini, bisa masuk ke menu ini, sabar ya. Nah, klik yang ini tadi, terus add file, nanti buat luas gitu. Luas. Terus yang ininya double. Terus oke. Nanti muncul tuh luas. Nah, di sini di kolom yang ini kita klik kanan. Open calculate geometry. Terus yes. Ininya area udah 48S dan ininya ubah ke hektar. Oke, nanti muncul tuh. Misalnya dari kalian kan buat DTA-nya itu kan biasanya nggak berurut ya. Misalnya DTA kanan yang pertama kalian buat di sini, tiba-tiba di sini gitu kan, nggak berurut kan. Terus dalam penomorannya kalian buat ini 1, ini 2, ini 3, ini 4 gitu kan. Nanti caranya tinggal dicek aja. Misalnya untuk yang ini nih DTA ini, kita nggak tahu nih itu DTA berapa gitu. Tinggal diklik aja nih sampai biru, terus cek itu masuk DTA mana. Nah, misalnya DTA yang ini. Ini gua nginputnya kemarin tuh 1 DTA ya. Tapi ini gua bagi. Ini nggak usah diikutin lah. Nanti ikutin punya kalian aja. Ini untuk tahu lah itu luasan DTA yang mana gitu. Berarti untuk yang ini nih, cek lagi nih. Diklik sini udah biru. Ternyata yang ini nih yang dibagi DTA kanan 1. Itu ya untuk nyari luasannya ya. Misalnya DTA kanan 1 nih, udah tahu tadi kan luasannya kan. Tinggal dimasukin aja ke sini. 11 hektar. Gitu juga DTA kanan 2. Misalnya DTA kanan 2 gua nih. Ini kan DTA kanan gua ini kan nggak ada poligonnya nih. Ya kan? Nggak ada poligonnya. Jadi untuk luasan yang kita gunakan, kita cek aja panjang jalan di DTA ini. Dari kan DTA 2 kan dari sini sampai sini nih. Sampai batas jalan ini. Cek aja panjang jalannya. Meter. Terus klik dari sini sampai batas DTA-nya. Berarti ada 150
123, sekian lah ini kan. Panjangnya nih dalam meter. Dikalikan dengan setengah panjang jalan. Setengah lebar jalannya. Untuk lebar jalan itu cari aja di Google lah. Bebas mau buat berapa. Misalnya gue nih panjang jalannya, panjang setengah lebar jalannya, lebar jalan gue kan misalnya 13, berarti setengahnya itu ada 6,5. Jadi panjang jalan yang tadi yang udah diukur dikalikan sama setengah lebar jalan. Ini kenapa dibagi 10.000? Karena kan ini kan tadi panjang jalannya masih meters ya. Meter tuh ini kita ubah ke hektar jadinya. Karena kita nyari ini luasannya itu hektar. Jadi dibagi 10.000. Nah gitu juga nih. Sampai data kiri semua udah tahu. Terus nyari panjang saluran. Untuk panjang saluran ini kita ini saluran tiap DTA-nya, misalnya DTA 1 kanan. Cek aja nih panjangnya berapa. Dari sini sampai sini nih, cek. Dapat nih panjangnya berapa kan. Masukin. Pasti kan DTA 1 kanan sama DTA 1 kiri kan sama kan panjangnya kan. Berarti masukin tuh dalam meter. Samain aja nih. DTA 1 kiri sama DTA 1 kanan. Sama kan. Gitu juga nih untuk DTA 2. Tinggal dicek aja nih. Dapat. Untuk DTA 3 nih. Misalnya dari sini sampai sini. Dapat tuh. Untuk DTA 3. Kanan kiri sama tuh. 4 juga, 5 juga. Dapat kan? Semua nanti untuk panjang jalannya. Terus untuk LDTA itu panjang DTA-nya. Panjang DTA-nya itu kita lihat dari elevasi paling tinggi dari DTA kita. Ini berenaknya. Elevasi tertinggi dari DTA kanan ini, DTA kanan 3 nih misalnya. Cek nih elevasi tertinggi nih. Ini kan ada 340-an nih. Berarti kita cek panjangnya nih dari elevasi tertinggi ke elevasi terendah, yaitu jalan kita nih. Yang masukin aja nanti berapa nih LDTA-nya, panjang DTA. Masukin tuh nanti. Misalnya kalau tadi kan DTA 1, misalnya DTA kiri 3 nih. Kan nggak ada DTA-nya nih. Jadi untuk panjang LDTA-nya itu dari setengah lebar, kan tadi kan setengah lebar jalan ya. Yang dipakai berarti setengah lebar jalannya. Karena lebar DTA-nya itu cuma setengah lebar jalan. Jadi 6,5. Yang gue pakai tadi 6,5 ya. Karena lebar jalan gue 13. Oke. Jadi untuk intensitas ini kan outputnya nih. Output untuk nyari ini sebenarnya kita nyari TC. TC itu waktu konsentrasi. Yang dimana waktu air mengalir dari saluran ada dari titik tertinggi ke outlet atau titik pembuang, dan dari air mengalir di DTA gitu, dari titik tertinggi DTA sampai titik terendah atau ke saluran kita gitu. Makanya kita butuh data-data ini, LDTA tadi. Untuk elevasi hulu, ini untuk elevasi hulu dan hilir ini, hulu dan hilir dari saluran kita, untuk nyari kemiringan saluran. Jadi untuk DTA kanan 1 nih, misalnya cek nih
hulu atau elevasi tertingginya di salurannya ya. Berarti di saluran ini, di jalan ini. Misalnya dari kanan satu nih, elevasi tertingginya itu di 120-an nih di sini nih. Untuk terendahnya itu di 115-an. Tinggal disesuaikan aja nanti sama tiap DTA dari punya kalian ya. Misalnya elevasi hulunya 131, elevasi hilirnya 127. Itu juga tuh DTA 2 kanan. Cek juga elevasi hulu. Ini kan tertingginya di, cek aja nih di tiap di jalan di DTA kita. Misalnya DTA 2 kiri. Tertingginya itu di 120-an lah di sini. 128 atau 29. Terendahnya tadi masih 127 di sini. Satu lebih enak ya. Pakai kontur satu lebih enak. Iya. Pakai kontur ini kan karena gue pakai kontur 5 ya, elevasinya 5. Jadi agak susah kan. Makanya pakai kontur 1 lebih enak lah untuk masukin datanya. Jadi dapat tuh hulu hilirnya nih. Gitu juga ya sampai semua nih hulu hilir. Nanti dapat kemiringan saluran yang dimana hulu dikurang hilir dibagi sama panjang jalan tadi. Dapat tuh kemiringan salurannya. Selanjutnya kita mau nyari kemiringan DTA-nya. Kemiringan dari DTA, isi DTA-nya. Jadi kita butuh elevasi tertinggi dari DTA sama elevasi terendah. Kita cek nih. Misalnya di DTA 5 kanan. Nih, elevasi 5 kanan nih. Oh, elevasi 5 kanan kan tadi kan kosong nih DTA-nya. Tadi belum gue jelasin ya. Berarti kalau kosong, berarti kan untuk apa tadi panjang DTA-nya, LDTA-nya kan setengah lebar jalan ya. Berarti elevasi tertingginya di tengah-tengah jalan, terus elevasi terendahnya di pinggir jalannya, di salurannya kan. Jadi ini sih kita cek jalan kita itu di elevasi berapa. Misalnya nih dari DTA 5 ini kan dari sini ke sini nih. Cek aja nih di misalnya di 100. Oh, gue ini buatnya di tadi 5. ini ya 109 Satu. ini nih 130 dan 128. Nah, kenapa? Karena ini kan cuma dugaan curam ini. Terus berapa nih? Ini kan karena gue pakai data ini ya. Ini soalnya nyari konturnya ini kan gue pakai elevasi 5. Kenapa bisa gue dapat pakai koma-koma gini? Gue kemarin pakai Simple 3D sih. Jadi langsung dapat nilai-nilai konturnya. Jadi untuk kalian tuh ya, jadi untuk kalian nih misalnya masih pakai kontur elevasi 3, elevasi 5, bisa dikira-kira aja bisa sih. Misalnya nih jalannya ambil satu titik aja nih, misalnya di sini nih. Ini kan antara 175 sama 170. Misalnya di sini di tengah-tengah ini 172,5 nih. Jadi bisa buat dari tengah-tengah jalan ke pinggir jalan bisa dibuat aja nanti di elevasi tingginya 172,5
terus di elevasi rendahnya 172 gitu, bisa aja ya. Yang penting di elevasi tingginya itu lebih tinggi, tapi jangan terlalu jauh ya, karena kan jarak lebar jalannya kan cuma 6,5 meter tuh, pasti kan untuk perubahan elevasinya cuma dikit sih itu, nggak sampai 1 meteran gitu. Ini kayak gua nih 152, elevasi rendahnya 151,25, berarti cuma 0,7 gitulah, sekitar 0,7. Nanti disesuaikan aja ya, nanti dapat tuh kemiringan DTA-nya. Ini selanjutnya nih nilai ND. Yang dimana kan ini kita untuk nyari nilai TC-nya ya. Nilai TC itu rumusnya untuk misalnya T1 tambah T2 ya. TC itu T1 tambah T2, yang dimana T1-nya itu T0 dan T2-nya itu TD. Untuk T0 itu jadi waktu yang diperkirakan untuk air mengalir dari saluran tertinggi, dari mengalir di permukaan tanah nih, dari saluran, dari ini untuk T0 itu dari elevasi DTA nih, elevasi tertinggi ke saluran kita untuk T0 ini ya. Jadi waktu yang diperlukan untuk air mengalir di permukaan tanah tuh, di permukaan tanah itu DTA kita dari titik tertinggi ke saluran kita. Itu untuk T0. Untuk TD itu waktu yang diperlukan air untuk mengalir di saluran drainase kita dari titik tertinggi ke titik pembuangan. Jadi untuk waktu TC itu nanti ini dijumlahkan T0 plus TD. Untuk nilai T0 sendiri rumusnya ini 2/3 kali 3,8 kali L ND per akar S. Inilah memerlukan nilai ND. Untuk nilai ND ini itu nilai koefisien ya. Koefisien untuk ini. Jadi di saluran DTA kita itu tata guna lahannya itu apa aja. Misalnya ada aku kasih kecepatan izin ini nih. Karena di saluran DTA 1, misalnya DTA 1 nih. DTA 1 gua nih, yang kanan 0,2. itu make yang 0,2. Kenapa? Ini kan 0,2 nih, karena di DTA 1 ini itu tanah ini kan yang kuning ini kan ladang nih, tanah sedikit gundul dan permukaan sedikit kasar karena dia ada permukiman, ada campuran tanah sama permukiman. Jadi gue make yang 0,2. Misalnya kalau di ini nih, di kanan 3, DTA kanan 3. Gue make 0,4 nih. Kenapa 0,4? Karena padang rumput dan rumputan nih. Karena ini kan perkebunan sama apa nih? Cek. Warna hijau itu perkebunan lah sama ladang. Sama belukar sama perkebunan. Makanya gue make 0,1. Nanti disesuaikan aja ya sama tabel yang sini. Oke, dan nilai ND-nya dimasukin. Selanjutnya masukin nilai V. Nilai V ini kecepatan izin. Jadi kecepatan izin air mengalir di saluran kita. Karena ini masih awal perancangan, kita tuh masih pakai kecepatan izin
saluran secara umum gitu. Kita bisa ngambil di tabel juga. Nih, izin. Misalnya dari teman-teman ini beton nih, salurannya materialnya beton. Bisa berarti kecepatan izinnya 1,5. Tinggal dimasukin tuh 1,5. Misalnya teman-teman dapat yang pasangan batu 1,5 juga. Misalnya dapat yang apa ya? Misalnya kerikil kasar tuh 1,2 berarti untuk nilai V-nya. Kecepatan izinnya. Ya, untuk nilai T0-nya itu dengan rumus yang tadi nih. Rumus ini. Iya. Rumus yang ini tadi kan. Udah ngeling lah, nanti dia enak lah kalian nih. Langsung ngeling, dapat T0-nya, dapat TD-nya juga, dan dapat TC-nya. Tapi ini kan udah enak nih, udah ngeling kan. Tapi kalian harus tahu nih cara-cara nyarinya. Tahapannya lah, minimal tahapannya lah. Berarti untuk nyari intensitas, kita harus nyari TC dulu. Tadi waktu konsentrasi. Karena di rumus intensitas ini, R24 per 24 dikali 24 per T. Nah ini T tadi nih. Durasi yang ini tadi, yang TC. Jadi ini nih. Jadi untuk R24, itu R24 yang kita pakai itu yang tadi nilai yang memenuhi yang gumbal tadi, curah hujan yang gumbal, yang kali ulang 5 tahun. Misalnya Anfrek X36 nih. X36 nih, ini kan nih. 151. Itu nilai yang kita gunakan. Gumbal. Masukin nih semua nih. Berarti kan nilai R24, nilai gumbal tadi, dibagi 24. Terus dikali 24 per nilai TC-nya. Tadi kan ini TC untuk yang di sini kan masih dalam bentuk menit ya. Kita ubah ke jam. Jadi nilai ini dibagi 60. Dapat nih TC per jam. Oke. 24 dibagi TC per jam dipangkatkan 2/3. Nah, dapat tuh nilai intensitasnya tiap salurannya, tiap DTA-nya. Karena di setiap saluran itu, di setiap DTA itu nanti beda intensitasnya. Oke. Nah, kalau yang tadi, kalau menggunakan metode Kirchhoff, misalnya arah aliran atau segmen aliran saluran kita cuma satu nih, lurus dari atas ke bawah, cuma satu. Nggak ada cabang-cabangnya. Misalnya ya. Tapi kan sebagian besar ada cabang-cabangnya ya. Pasti pakai yang bina marga. Misalnya nih kalau ada nih, studi kasusnya nih. Jadi kita pakai ini aja nih, untuk nilai TC-nya itu ini nih. Ada nggak rumus isinya? Ada ya. Nah, 0,8 dikali saluran L terpanjang tadi. Panjang saluran kita kan karena cuman satu segmen saluran tadi, berarti cuman L-nya cuma satu gitu. Kenapa dibagi 1000/2? Karena tadi ngubah ke hektar ya. Sesuai dapat nih. Dapat luasannya, panjang saluran tiap DTA-nya, panjang dari saluran tertinggi ke saluran terendah tadi, elevasi hulu, elevasi hilir tiap DTA-nya, tiap saluran ini ya. Dapat kemiringan salurannya dan kemiringan rata-rata. Untuk TC-nya juga ini, nilai TC-nya itu untuk keseluruhan nih, sama semua jadinya. Karena dia cuma satu segmen jalan tadi, sama dengan L terpanjang tadi. Nilai XT-nya juga tadi, ngambil yang dari Anfrek yang tadi gumbal tadi, yang kalau ulang 5 tahun, dapat nilai intensitasnya nih. Dengan rumus yang ini juga. Karena ini kan dapat nih intensitasnya cuma satu nih. Karena tadi kita pakai yang Kirchhoff ya. Karena rata-rata kan pakai yang inilah, bina marga. Nah, selanjutnya itu kita merencanakan debitnya.
kan rumus debit ya, debit itu Q sama dengan apa namanya, C kali I kali A. C itu ini, C itu kita nyari C kompos itu misalnya gini, kan di DTA kita tadi kan nanti bakalan turun hujan tuh dan mengalir ke saluran drainase kita, yang dimana pasti ketika air mengalir itu ada yang terserap ke tanah kan. Jadi itu nanti koefisien C-nya nanti dilihat dari situ, seberapa besar sih air yang menyerap ke tanah dan seberapa banyak nanti yang tersisa ke saluran kita gitu. Jadi kita harus tahu nih di tiap DTA gitu ada apa aja. Misalnya di DTA kiri 1 nih, kita cek di kiri 1 kan nggak ada DTA nih, berarti kan nggak ada apa namanya ya, nggak ada air mengalir cuman dari tengah jalan ke saluran kita gitu, berarti kan airnya cuman melewati jalan kita. Jadi di DTA kiri 1 cuman ada jalan. Cek tadi luasan jalannya berapa, kan udah di sini tadi panjang luasan jalan kita nih, ini luasannya nih. DTA kiri 1 nih, ini kan ada luasannya nih, dapat luasannya. Untuk koefisiennya, koefisien pengalirannya, jadi dikalikan sama, dicek tuh koefisiennya untuk jalan. Mana ini? Jalan 0,7 di jalan nih. Sekarang kita pakai 0,7. Kita pakai yang paling kecil aja ya. Atau mau pakai paling besar juga boleh sih. Atau kalian dapat itu ada langsung kayak gini nih, ditetapin. Misalnya jalan berapa langsung tuh nilai C-nya berapa. Misalnya sawah nih 0,15. Permukiman 0,6. Cari aja ya referensinya. Dapat tuh jalan kan. Terus kita cari totalnya. Total luasan ini. Karena cuma ada jalan doang, berarti luasan yang digunakan totalnya cuma 0,2. Berarti rata-rata koefisiennya itu luasan jalannya ini dikali sama koefisiennya dibagi sama total lahan. Nih. Berarti luasan jalan dikali sama koefisiennya 0,7 dibagi sama luasannya. Misalnya kalau di kanan 1 nih ada banyak kan, ada jalan, ada apa nih, ada pertanian dan ada permukiman. Nih ada permukiman, jalan sama pertanian kan. Cek tuh luas-luasannya. Misalnya permukiman nih, kan ini kita nggak tahu ya ini berapa luasan permukimannya kan. Cek aja nih pakai penggaris. Ini penggaris nih. Pakai yang poligon. Ini poligon nih. Terus ininya ubah ke hektar. Cek ini luasan permukimannya. Yang masuk di DTA kita ya, di DTA 1 kanan tadi. Dapat tuh areanya kan, gini. Masukin perhitungannya tadi. Nih. Untuk jalan juga. Jalan tadi panjang jalan dikali setengah lebar jalan kan. Dapat. Pertanian. Nah, karena di DTA 1 kan ini cuma ada pertanian sama permukiman, berarti untuk luas pertanian ini, luas keseluruhan DTA tadi dikurangin sama luas permukiman.
Ini bisa nih. Sisanya berarti sekitar 6,21. Terus masukin tuh koefisiennya masing-masing. Permukiman berapa? Tinggal dicek aja nih. Permukiman 0,6. Jalan tadi berapa? 0,7. Pertanian 0,1. Sedangkan oke. Nah ini pertanyaan kering 0,1 kan. Masukin. Dicek totalnya nih. Ditotalin semua nih. Terus untuk nyari koefisien pengalirannya atau C-nya, yang ini luas permukiman dikalikan sama koefisiennya, ditambah luas jalan dikali koefisiennya, tambah luas pertanian dikali koefisiennya, dibagi sama total luasannya. Dapat tuh nilai C-nya nanti. Kita juga tuh sampai seluruh DTA kita. Ini outputnya pokoknya ini rata-rata koefisien pengaliran atau C, nilai C-nya dapat. Setelah itu kita merancang debit. Di mana tadi untuk nyari debit ini, itu kan nilainya rumusnya kan C kali I kali A. Ada juga untuk nyari debitnya itu 0,00278 dikali C dikali I kali A. Jadi untuk di sini kita pakai yang ada 0,00278 lah ya. Jadi tinggal masukkan aja tadi dari DTA kiri 1 kanan gitu kan. Dapat nilai C-nya ini, masukin ke sini nih. Ini kan nih, kiri 1 kan dapat nih. Kiri 2, kiri 5 nih. Nih, dapatkan nilai C-nya. Untuk nilai I-nya juga, tadi kan nilai I-nya kan per DTA-nya kan kita udah tahu tuh. Dari ini. Ini intensitasnya kan. Kanan, kiri, kan. Dimasukin aja. Untuk luasannya juga, untuk di kiri 1 ini kan luasannya, masukin yang ini aja nih. Tiap luasan ini. Oke. Atau kita bisa masukin yang ini juga nih. Misalnya kiri 1. Luasannya ini. Kiri 1. Ini luasannya. Kanan 1. Luasannya ini. Oke. Setelah itu. Tinggal kita kalikan aja nih. 0,00278 dikali C dikali I dikali A. Dapat tuh. Jadi tinggal ditarik aja nih. Dapat debit. Dapatlah debit yang debit air yang ditampung di tiap salurannya. Misalnya saluran kiri 1 debitnya nanti segini. Kiri 2 segini. Ini debit yang ditampung berdasarkan hujan yang turun di DTA-nya ya. Jadi air yang mengalir di DTA itu mengalir ke saluran drainase. Jadi segini debitnya per salurannya. Nah, untuk sekarang dikalkulasikan atau dikumulatifkan debit yang ditampung tiap DTA-nya. Misalnya kenapa ini DTA kanan 4? Kenapa debit yang di sini itu ditampung ada di debit kanan 5 dan kanan 4? Karena di kanan 4 ini kan kanan 4 nih. Untuk arah aliran tadi kan dari atas ngalir sampai bawah kan, sampai sini kan. Kalau punya gua kan sampai tengah-tengah ini. Terus nanti yang dari sini ngalirnya ke sini. Kenapa tadi yang kanan 4 debit kalkulasinya itu debit kanan 5 plus kanan 4? Karena debit yang di kanan 5, saluran kanan 5 ini kan bakalan mengalir nih, melewati saluran kanan 4. Jadi yang kanan 4 ini selain dia menampung debit dirinya sendiri, dia juga menampung debit dari kanan 5 ini. Gitu. Nih. Makanya kanan 5 plus kanan 4.
Nih. Debit kanan 4 tambah kanan 5. Oke. Jadi dari teman-teman ini misalnya harus bisalah melihat arah alirannya. Jadi paling penting di sini harus tahu nih arah alirannya itu kemana aja. Misalnya kalau nih kalau di kanan 3, selain dia menampung debit dirinya sendiri, kan dia juga menampung debit yang mengalir dari DT kanan 5, kanan 4, sama debit dirinya sendiri kan. Begitu juga nanti yang kirinya, dia juga menampung dari atas sini nih ke bawah, karena dia mengalir tuh sampai bawah. Jadi nanti bakalan ngumpul semua di sini nih. DT kanan 2 atau DT kiri 2 ini. Ini. Kenapa kanan 2 sama kanan 3? Karena di kanan 3-nya ini, di kanan 3 ini udah menampung yang debit kanan 3 sama kanan 4. Jadi gue cuma buat yang ngambil debit yang di kanan 3 gitu. Ya nanti dapat tuh debit kumulatif di setiap salurannya. Selanjutnya itu masuk ke menentukan dimensi salurannya. Di sini kita perlukan tadi di setiap kiri kanannya salurannya, elevasi hulu hilirnya, dan panjang salurannya. Ini kan udah didapat tuh dari sini tadi. Oke. Kemiringannya juga udah dapat. Setelah itu untuk nyari dimensi saluran kan. Dimensi saluran kan ada rumusnya itu debit sama dengan A atau luasan dimensi saluran dikali V. Sedangkan kita di sini nyari luasan salurannya nih, nyari A-nya lah, nyari ini A. Untuk debitnya tadi kita udah dapat dari debit yang ini tadi, debit rancangan tadi. Nih. Sekarang kita nyari A sama V. Oke. Jadi ini sebenarnya kita coba-coba sih. Kita coba-coba. Kalau enggak untuk nentuin H sama ini kan gue pakai ini nih saluran persegi. Jadi yang dibutuhkan itu ada B lebar dasar, terus B besar ini sama dengan B juga lebar puncaknya, terus ada kedalamannya ada H. Untuk luas penampangnya nih, luas penampang B dikali H. Pokoknya inilah ketentuan-ketentuan untuk nyari dimensi untuk dimensi salurannya. Kalau untuk segitiga nanti beda lagi nih. Ada B, ada H, ada A, ada P, ada D, diikutin aja nanti. Sesuaiin sama bentuk saluran kalian ya. Tinggal dibuat nanti. Ada H, ada B juga, ada A, ada P. Sesuaiin sama ini ya. Nah, di sini gue tuh udah rumusnya ini udah ini sih, udah gue buat untuk nyari H sama B. Tapi sebelum itu, karena itu kan ini udah ngeling nih. Ini ngeling sini nih. Ini untuk nyari H yang paling optimal gitu. Tapi sebelum nyari ini, kita harus nyari A, P. Nyari P, R, W, dan inilah. Nyari P. Oh, nyari ini dulu. Ini bos itu apa nih yang beda? Nih. Belakang. Kita nyari ini H-nya dulu ya. Udah ngeling ke rumus ini nih, ke rumus
Metode penelitian. Mana ya? Susah sih kok ngejelasinnya kalau dari Excel ya, harus papan tulis bisa sih. Kan rumus dimensi saluran itu kan Q sama dengan A, gimana ya? A dikali V kan. Untuk nyari kita kan sekarang nyari A nih, nyari dimensinya. Berarti A sama dengan Q per V gitu. Jadi untuk rumusnya ini udah disesuaikan lah untuk nyari B untuk nyari H-nya gitu. Jadi debit tadi dibagi sama V. V-nya rumusnya ini. Terus dikalikan sama, pokoknya ini udah ngeling lah. Ini nanti lah kalau ada pertanyaan nanti bisa gue jelasin. Ini pokoknya kelamaan. Jadi dapat tuh nilai A, nilai P, nilai R, nilai W. Untuk nilai W ini dari sini lah nih. Nanti dapat tuh debit salurannya. Nilai ini cara nyari V, kecepatan alirannya udah ada juga. Dapat tuh Q saluran. Jadi debit yang ditampung oleh saluran kita. Dapat kan? Jadi dengan dimensi segini kita dapat nih debit yang bisa ditampung oleh saluran kita. Ini tinggi jagaan ini nilai W ini sih, nilai W ini udah ada rumusnya juga, tinggal ikutin aja. Tinggi jagaan itu dari tinggi saluran kita ditambah nilai W-nya, dapat kan? Terus kita cek tuh kira-kira dengan saluran dengan dimensi segini nih, ini kan dimensi segini dapat menampung debit segini. Misalnya tinggi 3, lebar 3, menampung debit segini. Ini enggak kira-kira memenuhi enggak dengan, bisa menampung enggak dengan debit yang kita rancang tadi. Kita cek. Jadi nilai Q saluran yang kita rancang harus lebih besar nih dengan debit yang kita terima nanti gitu. Berarti kan 0,16 lebih besar dari 0,1, berarti memenuhi gitu. Itu juga untuk seterusnya harus memenuhi ya. Kalau memenuhi, kalau nggak memenuhi nih misalnya kalau ini kan rumusnya gue rancang udah pasti memenuhi semua ya kalau ngikutin ini ya, karena ini nih udah pakai rumus patennya lah, langsung dapat ya ukuran dimensinya yang memenuhi. Misalnya kalau kita ubah nih ini jadi 0,1, pasti kan debit saluran ini yang dapat ditampung oleh saluran ini cuma 0,009, sedangkan debit yang ada, debit yang terjadi di lapangan 0,119 nih. Berarti dia saluran kita nggak dapat menampung debit ini, makanya terjadi banjir nanti, meluap. Makanya kita harus perlu lebarin lagi nih atau tinggiin lagi nanti saluran kita. Gitu. Ya mungkin sampai sini aja sih. Nah ini juga nih, untuk nyari V ini memerlukan koefisien Manning, kecepatan. Ini kan V ini kan kecepatan aliran, yang dimana kalau jenis material drainase kita itu mempengaruhi kecepatan alirannya. Jadi tiap saluran itu nanti tiap jenis bahan materialnya itu mempunyai koefisien sendiri. Yang dimana di sini gue pakai 0,013 itu saluran beton. Nih, saluran beton 0,013. Nanti cek dari kalian ini kan udah dibagi tuh jenis materialnya, disesuaikan aja ya. Itu pakai beton atau pakai pasangan batu, disesuaikan aja. Mungkin itu ya sih. Ada yang mau ditanyakan nggak?
Tes. Kalau dari saya cukup bang. Gimana, udah cukup nggak teman-teman yang udah jelasin sama Mokris tadi? Cukup bang, mungkin kalau ada pertanyaan nanti dari chat bang. Oke ya, mungkin karena udah kemalaman juga. Tadi menurut saya juga udah sejelas-jelas banget dijelasin sama Mokris. Nanti buat untuk Excel-nya bakal dibagiin. Yang paling penting itu apa? Yang paling penting itu kalian memahami proses perhitungannya, ngerancangnya gitu nanti. Walaupun tadi tuh udah nge-link semua ya, tapi dari kalian tuh memahami apa-apa aja nanti bakal ditanya sama asisten masing-masing. Kemudian untuk Excel perhitungan ini deadline-nya seminggu ya teman-teman. Jadi minggu depan itu udah selesai buat untuk Excel. Ingat buat teman-teman untuk selesai tugas PBA ini pada minggu ke-15 dan nanti output yang dihasilkan itu buku yang udah dicetak gitu. Nah, itu aja untuk pengingatnya. Jangan berleha-leha lagi, lebih cepat lebih baik gitu. Mungkin ada yang mau ditanyain lagi sama teman-teman atau enggak gitu? Cukup atau gimana? Aman bang, aman bang, tapi kita mungkin butuh Excel-nya aja bang untuk belajar lebih dalam lagi itu bang. Oke, baik. Buat untuk Excel nanti bakal kita bagiin. Mungkin selain itu cukup ya teman-teman ya. Mungkin sebelum kita mengakhiri